2 nomor sunat ya. Dua-duanya disunat nih. Sunat kira disunat. Nah, di Galatia 5 nomor 2 Paulus yang mengatakan, aku Paulus mengatakan, siapa yang menyunatkan dirimu maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sedangkan dia sunat. Gimana itu? Sedangkan Paulus sunat, tapi dia yang mengatakan, aku Paulus mengatakan, siapa yang menyunatkan dirimu? Dia kan sunat, siapa yang menyunatkan diriku lah, kan gitu. Iya, maksudnya gimana itu? Orang-orang yang non Yahudi yang mau masuk Yahudi, kan kalau aturan Yahudi kan harus sunat. Nah, ini orang non Yahudi mau masuk Yahudi, tapi kalau mereka sunat jadi mereka nggak bisa ikut Kristus. Nah, gitu. Orang Yahudi non Yahudi paspornya paspor apa? Enggak ada paspor zaman itu. Lah, nah itulah makanya jawaban kau pun bersera, aku jawab juga bersera. Kau pun bingung kan? Bingung apa aku tanya, apa lain aku tanya? Kau enggak aja. Kau enggak aja. Ini sekarang Paulus sunat, Yesus sunat, tapi Paulus mengatakan bahwasanya kalau orang-orang yang bersunat, Kristus enggak berguna. Sedangkan dia sunat. Ya, makanya jangan sunat. Lah, kau bilang sama Paulus? Kenapa bilang sama aku? Kau bilang juga sama Yesus. Kau bilang sama Yesus jangan sunat, bilang. Ya udah nggak usah. Kok sama aku pula? Loh, kan orang itu sunat kan? Orang itu sunat nggak? Ya kan dia kan ya kan? lahir sunat. Iya, mereka dua sunat, Paulus sunat, Yesus sunat. Tetapi Paulus yang mengatakan, apa maksud Paulus ini mengatakan seperti ini? Siapa yang menyunatkan dirimu? Itu dia katakan untuk mereka berdua kan? Untuk Paulus dan Yesus kan? Kristus sama sekali tidak berguna baginya. Apa lagi? Kau framing. Lah, kau framing, kau buka Galatia 5 nomor 2. Oh, biar dibuka penggema. Coba tunjukkan data ya. 5 nomor 1. Mana bang? Pan blender. Saya malas bahas. Ya udah, ini ditunjukkan. Ya karena kau nggak sunat, bau kulup kau. Enggak, kasihan aja hostnya nggak sunat. Loh, kok host lari ke host, kau udah mulai macet kau nih, mencret kau udah. Jangan kemana-mana kau. Macet kau udah kan? Masalah sunat. Makanya sunat kau biar habis. Sunat nggak berarti ya. Sunat itu budaya Yahudi. Nggak tanya aku budaya, itu yang disunat Paulus sama Yesus. Kenapa dia berani mengatakan gitu? Jadi kalau gimana bang kalau murtadin gitu bang? Itu kan murtadin sudah sunat tuh. Galatia 6:15 ya. Nih. Galatia 5 nomor 2. Oh, saya Galatia 6:15 bentar. Nih. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bentar. Galatia 6 itu Galatia 6. 5. Galatia 5 nomor 2. Tuhan datang ke dunia membawa. Nggak ada Tuhan kau ke dunia datang, nggak datang dia. Nih apa dia datang? Angkotnya pun nggak ada. Kau pun nggak aja, nggak urusan itu. Itu kan Galatia itu, sungguhnya. Itu dilahirkan bang, bukan datang, dilahirkan dia. Tuh baca itu. Sesungguhnya, baca coba. Aku Paulus berkata kepadamu, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Apa ini? Yang dia sampaikan untuk dirinya sendiri, berarti Paulus dan Yesus tidak berguna. Kristusnya. Gak jelas kamu blender. Loh, kok aku gak jelas? Ya, apanya kau itu data, aku gak jelas. Sempak kau tuh yang gak jelas. Kau ganti sempak kau tuh koyak tuh. Aku baru datang langsung disambut dengan sunat. Gimana? Mak beserak kau kan kalau aku yang ditanya. Udahlah, aku diam. Aku sholat. Aku suka bahas sunat. Gak ada sensinya sama sekali. Napas dulu, kasih napas. Bang. Sekarang itu aku yang dulu, nanya. Bang. Anak ngedot gimana tuh? Aku yang nanya kalian. Dindang. Saya menurut kami mencuri kata Allah. Itu aja. Aku mau kalian memfitnah kami mencuri kata Allah. Itu yang aku mau bahas. Oke bang, kita bahas ya bang ya. Kata Allah itu Oke. bahasa apa bang? Itu bahasa Arab, bahasa gelar Arab. Itu buat Tuhan. Terus originalitas abang itu, di kitab abang itu apa? Bahasa Yunani. Terus kalau Yunani kata Allah itu apa? Theos. Itu dia. Terus dari mana kau ambil kata Allah itu? Karena itu bahasa Yunani. Orang di Arab maunya bahasa Arab. Loh, maksudnya bahasa Yunani itu kalau Allah itu apa? Tuhan itu apa? Theos. Theos.
tutup di situ, ya. Terus Kunci. kata Allah itu dari mana? Kalian ambil? Oh, apa Kristen yang di Arab memakai Kristen bahasa di Arab lokal? itu bang, itu pakai ilah bukan Allah. Enggak, tuh saya Baca punya bang datanya. sejarahnya bang. Ilah. Kita mereka pakai bahasa Allah, alif lam lam ha ada. Itu ilah bang. Alif lam Bukan lam Allah. ha. Aku bisa Ilah. Terus gini bang. Di apa Islam apa Kristen Arab itu bang, itu terjemahan di sana bang, terjemahannya dari Yunani. Mereka pakai bahasa Arab di sana itu terjemahannya di sana Arab, tapi original teksnya itu tidak menghilangkan dari Yunani bang. Dia tidak mengatakan Allah di situ. Ilah itu bang, itu disematkan ke penyembahan, itu ilah. Kalau Allah itu nama, gitu loh. Terus dari mana Anda mengatakan bahwa Allah itu kalian yang nemukan pertama itu Allah itu? Di dalam kitab Anda kan Allah, tapi anehnya ini bang, anehnya kalian ini di situ dikatakan ejanya itu A L L A H. Kalian baca apa? Allah. Tuh. Itu kesalahan kalian itu. Tahu nggak bahasa itu? Tahu nggak Anda membaca? Saya katakan Kristen itu tidak tahu membaca itu. Karena A L L A itu H dibaca Allah, dihilangkan L-nya satu. Itu loh. Coba bang, coba di kitab abang, coba baca. Kata Iya, aku ngerti. A. Ya itu. Aku ngerti. Iya, Aku jadi ngerti. dari mana Anda mengatakan bahwa kalian yang penemu pertama kata Allah? Dari mana? Oke. Aku akan jawab pertanyaan kalau kamu bisa jelaskan ini surat Al-Maidah ayat 72. Abang, kita Iya, tidak tunggu lari Kita ke mau- situ kita mau bang. diskusi Kita dua arah. bahas. Kita mau Anda kan nantang Iya. tadi itu dari. Iya, kita mau saya diskusi nantang dua katanya arah. kata Allah. Iya, kita mau diskusi dua arah. Makanya aku bawa kalian ke Al-Maidah ayat 72. Jangan lari kemana-mana dulu bang. Jangan kemana-mana dulu bang. Aku nggak lari kemana-mana, ini masih Al-Maidah itu topik yang Al-Quran sama. saya bang. Bukan kitab Iya, saya abang. tahu. Seharusnya abang itu buka di kitab abang, bukan di Al-Quran tuh untuk menjelaskan narasi abang. Dia di kitab abang aja buka di mana kata Allah di situ. Terus selesaikan dengan dari ordinatesnya, gitu loh. Oke, Jangan di kita buka Al-Quran ke kau ambil. Al-Maidah ayat 72. Tunggu dulu, kita Jangan Al-Maidah ambil dari 72. Al-Quran. Itu enggak boleh. Enggak, saya Ngambil enggak. dari Al-Quran. Lihat dulu Nggak di Al-Maidah boleh. 72 Ini tulisannya kita apa. bahas ini kata Allah, kata Allah. Iya, Anda aku nantang gunakan tadi kata tuh. Allah. Iya, Anda Iya. nantang tadi itu. Terus Iya, makanya pembenarannya aku mau itu jawab ini. jangan kau Tapi kamu- ambil dari Al-Maidah, itu Al-Quran saya. Nggak boleh. Ya, iya, kamu mau debat, kamu mau Ambil diskusi dari enggak? kitab Anda. Ambil dari kitab Anda ya. Untuk menjelaskan narasi Anda. Anda nantang tadi ini. Ini kami dengar semua nih. Kata Allah itu Anda nantang itu. Dari mana asalnya? Ini Ya kamu kan? udah dapat jawaban dari 5 menit Loh. lalu. Kalau kamu enggak Jawaban apa? nah, Tidak ada jawabannya dari Anda. Makanya Nggak kamu- ada. kamu Nggak ada mau jawabannya diskusi dari orang, Anda. Anda hanya mengatakan. Nih, Al-Maidah ayat 72 dibaca. sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, Saya nggak tahu Sesungguhnya itu, Allah- baca dulu. Putra Maryam. Putra Maryam. iya. Ayo. Di mana bang? Mana Kasih itu? terjemahannya supaya semua orang bisa baca. Saya nggak ada terjemahannya itu mana? Di situ Itu bahasa dikatakan Inggris ya. kafirlah orang mengatakan putra Maryam itu adalah Tuhan. Gimana Mana nih? sih? Nih. Ini ayat ini ditujukan kepada siapa? Ayat ini ditujukan kepada siapa? Loh, Orang ditujukan sama Kristen yang kami dong. menyembah Yesus. Enggak, siapa orang-orang kafir ini? Ini kayak orang Kristen. Orang Kristen, Orang orang kafir Kristen. yang tidak Orang mengimani Kristen. Al-Quran. Iya. Orang Yang Kristen, menyembah kenapa orang Kristen? yang menyembah Yesus siapa? Mana kata Yesus di ayat ini? Yang Mana kata Oke. Yesus? Oke, buka ya. Sebentar ya, gue tunjukin. Kata Yesus nih ya, benar ya. Al-Maidah 72, enggak ada kata Yesus. Kau Di situ bilang namanya siapa di sini? Lakot kafarul Tidak ada lazim. kata Yesus di situ bang, tapi putra Maryam. oke, Siapa yang bilang sesungguhnya tadi kata Allah pertama-tama
muncul di agama kalian. Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putra Maryam. Bang Mana ada di situ sesungguhnya? Masih ya Putra Maryam ya di sini ya. Ya. Nih. Di sini siapa nih? Al-Masih. Satu Petrus ya, bukan Al-Quran nih ya. Siapa nih Al-Masih yang nyolong Al-Masih nih? Telaber. Siapa nih yang pakai Al-Masih di sini? Yesus Kristen. Ya kitab siapa ini? Kristen kan? Sekarang yang nyolong Al-Masih siapa? Di Al-Quran Al-Masih. Di sini kenapa jadi Al-Masih? Oke, gue buka nih ya. Dari mana ceritanya Di sini kalian ada kata-kata terjemahan baru. duluan daripada Nih, Alkitab? Woi, ini terjemahan baru, ya kan? Di sini lagi dikatakan dijelaskan, apa? Pak. Nah, di sini dikatakan apa? Di sini Al-Masih nih ya. Ya Kristus di sini ya. Kristus, oke? Gue buka nih di sini. Nih, nggak ada gue pindah-pindahin di Selaber. Kenapa jadi Al-Masih di sini? Jadi siapa yang nyolong di sini? Oke, kalian Jawab. sendiri yang bilang ayat ini yang ayat 72 Ini siapa sama ayat yang 72. mengatakan Al-Masih di sini? Di Al-Quran dikatakan laqad kafarul lazina. Oke, balik lagi ke ayat yang 72 kan. Al-Masih, Sesungguhnya iya Al-Masih Allah- nih. Nih, Oke, balik nih, dulu. ayat ini. Tunggu, Nih, baca nih, nih. satu-satu Nih. itunya. Ya. Iya, sesungguhnya Wal Masih. Allah ialah Wal Masih ibnu Maryam. Di sini Al-Masih itu- ibnu Maryam. sekarang aku Al-Masih tanya. anaknya Maryam. Di sini Sekarang siapa aku yang tanya. menyatakan Al-Masih? Tunggu dulu. Iya, tunggu dulu. Kita kembali lagi balik ke ayat tadi ya yang Ini- Al-Quran ya. Kata Allah itu ditujukan kepada siapa? Itu Allah itu gelar atau nama Tuhan kalian? Ya nama Tuhan gua lah. Oke, nama Tuhan kalian. dari Kenapa mana nama Tuhan ceritanya kalian bilang ditafsirkan pertama kepada Allah orang dulu Kristen? yang pakai? Ditujukan kepada orang Kristen. Kenapa kata Allah ini ditujukan kepada orang Kristen? Oh, Ini sama aku nih. Oh lanjut. lanjut. Ini ada Humas Kades ini banyak kali gayanya aku tengok baru naik. Humas Kades naik kau. Sini kau. Bijak malah kau ya. Macam kau. Ya kau dengar ya. Kami, kau diam dulu, diamkan Kristen. Kalian mengatakan kalau Bible kalian duluan ada dibanding Al-Quran. Oke, biasanya yang terakhir datang itu meniru-niru yang duluan datang, benar? Jelas. Ya, oke baik. Kau pikir, dengar dulu ya. Kau diam dulu, aku bicara, nggak usah panik kau. Diam malah kau dulu, bangke. Itu di bagian Diam dulu, aku belum selesai bicara. yang lama. Kau paham nggak? Woi, Kristen. Kristen longor. Oh, dia Kau bodoh kali kau, tolol kali kau, pemakan babi. Diam kau dulu, aku bicara dulu, gantian nanti. Pemakan babi. Dalih kau bicara diam. Profesor ini terlibat dalam pencetakan itu. Kapan dia ketemu Widodo? Saya pikir lebih baik kita mengejar si Paiman. Atau di bawah pohon kurma. Karena tuh Iya, Bang. kalau Yesus itu lahir di kandang domba, menurut abang najis gak? Ya, sebagai kita manusia, logika lah, najis lah karena di tempat. Iya, dia orang yang mulia bang, orang yang baik, orang yang mulia, orang yang ditinggikan. Masa lahirnya di kandang domba bang? Masuk akal nggak? Iya bang, iya bang. Sedangkan kita yang manusia hina saja bang, kita masih bisa lahir di atas sofa, di atas tempat tidur, betul nggak? Kan jauh sekali bang antara yang mulia dengan yang hina. Masa yang lahirnya yang orang mulia itu di tempat yang hina bang? Masuk akal nggak? Kira-kira sama bang? Iya benar bang. Iya makanya abang belajar lagi, abang pahami dulu Bible abang. Apakah betul itu firman Tuhan? Apakah itu tulisan manusia? Ya,
Coba dulu abang dalami lagi. Kami di sini bang tidak ingin mengajak abang masuk Islam. Kami di sini hanya untuk supaya Mengarahkan abang itu aja. mengarahkan supaya akal Belajar abang itu lebih banyak. digunakan bang. Ya bang, siap. Gini coba tanya-tanya kepada ibu Anda. Ibu Anda kan orang Islam kan banyak kan. Nah siapa tahu mungkin dengan mereka menjawab Bang bisa. Rio. Bang Rio. Ya, sebenarnya simpel loh. Simpel ini untuk Bang Rio percaya gak kalau mengetahui. Yesus itu Sebentar, Bang manusia apa Fri. bukan? Sebentar dulu, Bang. Lanjut Bang Nasution, lanjut. Ya lah, sebenarnya simpel loh untuk mencari siapa itu Tuhan yang benar, mana itu Nabi yang benar dan Rasul yang benar dan kitab suci yang benar itu sangat simpel. Nggak Kalau cocok kita mau berpikir. Bang Nas cocok lah itu, saya mau belajar itu tentang Nabi yang benar itu siapa? Silakan, mari kita makanya. Yang pertama ya, kita dulu cari dulu Tuhan yang benar itu siapa. Tentu ini pastilah pencipta langit dan bumi. Ya benar. Betul apa betul? Tuhan itu pastilah pencipta langit dan bumi. Satu ya. Tentu ciptaannya tidak sama dengan dirinya. Artinya ada cuma dua, ada entitas. Kalau bukan pencipta, ciptaan. Betul apa betul? Iya. Cuman itu satu tentang ketuhanan. Tentu dia adalah pencipta langit dan bumi. Karena dia tidak sama dengan ciptaannya, maka ciptaannya ini harus ada penghubung antara Tuhan dan ciptaannya. Tentu itulah diutusnya nabi-nabi dan rasul-rasul untuk memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Harus dari beliau, harus dari dia sendiri yang mengutus, tidak boleh yang ngaku-ngaku. Harus dia yang lantik. Itu tentang rasul. Mana itu yang rasul yang benar itu? Baru tentang Tuhan, itu pasti dipastikan adalah nabi palsu ataupun rasul palsu. Semua seiring sejalan itu, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah, begitu dari Ibrahim, Yakub, Ishak, Yakub, Musa, semua seiring sejalan itu Tuhannya tidak mengajarkan kepada umatnya bahwa itu tidak pernah kelihatan dan tidak pernah terdengar suaranya. Itu sudah pasti. Tetapi kalau ada orang yang mengajarkan konsep baru tentang Tuhan, itu pastilah dia itu adalah nabi palsu. Itu ya tentang nabi ya. Dua, tentang tentu nabi ini harus dibekali dengan kitab suci sebagai tuntunan ataupun sebagai pedoman kepada umat manusia. Ini harus pure murni dari Tuhan pencipta langit dan bumi tadi. Tidak boleh karangan manusia, tidak boleh termaktub di dalamnya pikiran-pikiran manusia, pendapat manusia. Harus murni perkataan Tuhan pencipta langit itu sendiri. Karena ini tuntunan bagi umat manusia. Yang disampaikannya melalui nabi utusannya. Yang dia angkat sendiri itu tadi. Itu udah pasti. Siapa nabinya? Kalau ada kitab yang bercampur-campur dengan pikiran manusia dan pendapat manusia di dalamnya, itulah bukan bisa dikatakan bukan kitab suci ataupun bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu pure murni perkataan Tuhan. Tidak boleh ada bercampur dengan perkataan manusia di dalamnya. Nah, itulah tiga kriteria ini aja, Bang. Anda dapatkan di mana? Coba Anda cari-cari di mana itu yang bisa
yang ada yang 3 kriteria ini berada di mana ini? Di Muslimkah, di Hindukah, di Buddhakah, di Kristenkah? Coba Anda cari di mana itu. Itulah kebenaran itu, Bang. 3 item tadi itu ya, Tuhannya, Rasulnya, dan kitab sucinya. Ayo silakan yang lain, tambah yang lain. Lanjut, Bang. Jadi Sebentar, Bang. menurut you, izin nih, bentar ya, sebentar aja. Menurut you, apakah Anda meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta satu-satunya? Mencipta langit dan bumi, Bang you? Kalau saya itu Tuhan, bukan Yahweh. Yang menciptakan langit dan bumi ini, apakah Anda percaya bahwa itu yang menciptakan adalah Tuhan yang Maha Esa? Iya benar Bang. Ya, kalau benar. Di dalam Islam ini dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Esa. Apakah Anda yakin itu? Iya di kitab di Alkitab saja ada yang bilang begitu. Alhamdulillah. Apakah Abang meyakini itu? Iya benar Bang. Abang yakin? Ya udah. Nah, silakan. Jadi tinggal sekarang berarti Amri tinggal mempelajari lagi. Sebenarnya siapakah Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu? Nah, mungkin Abang masih belum begitu ya meyakini itu ya. Ya benar Bang. Benar Bang. Saya masih ragu tentang Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu saya selidiki di berbagai Al-Qur'an dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah menyimpulkan bos yang Kristen tentang nabiku. Kalau nggak tahu ya, giling lah nanti. Ayo kita bandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad. Ayo. Gak usah menyimpulkan tentang nabiku. Sekarang begini kita buktikan. Apakah antara Tuhan dengan manusia nih perbandingannya? Apakah sejarah Yesus ada? Salibnya, kuburannya ada nggak? Arkeolognya? Mana? Buktikan salibnya mana? Mana buktikan? Kau buktikan? Ada Bang, ada. Buktikan. Aku cari di YouTube, ku ketik penyalipan Yesus di Golgota. Kok tukang tambal ban yang keluar? Kok tukang tambal ban bos? Cari, kau ketik di YouTube. Cari. Kalau ada sejarahnya, pertinggalannya, ku transfer kau 5 juta sekarang. Cepat buktikan. Cepat. Buktikan bos. Kau ketik di YouTube sekarang. Di sekarang yang ada 2 koin pun dan kau tunjukkan aku sejarah Yesus. Dia pernah turun ke bumi. Saya tidak Bang, saya tidak cari uang sih Bang, mau cari kebenaran. Macet kau, macet. Udah. Tapi kalau kau ketik makam Nabi Muhammad, kau tengok satu-satunya makam yang dikawal 24 jam cuma makam Nabi Muhammad, bos. Bahkan diziarahi para presiden. Biar kau tahu, semua presiden menziarahi itu kok. Artinya apa? Memang ada ribuan orang. Tunggu dulu. Yang kedua, apakah Yesus pernah menjadi pemimpin? Ketua RT aja pun nggak pernah bos. Ketua RT Yesus ada berserak kau. Ketua RT nggak pernah. Ketua RT Nabi Muhammad. Kalau sekarang presidennya bos. Presidennya bukan kaleng-kaleng. Terus ketiga, apakah Yesus pernah menjadi pemimpin? Punya pasukan? 12 itu pun lari. Aduh mah gila kali 12 itu pun lari murid-muridnya. Nabi Muhammad ribuan pasukan dia bos. Ribuan pasukan Nabi Muhammad, bukan kaleng-kaleng bos. Ribuan. Apalagi yang keempat, apakah Yesus menikah? Karena kegantengan Nabi Muhammad, karena kegantengan banyak wanita suka sama dia. Wah Yesus belum sempurna laki-laki nggak menikah. Lebih hebat apa lagi? Lebih hebat aku lagi. Aku bisa menciptakan anak. Yesus buat anak nggak bisa. Buat anak berserak. Apalagi perbedaannya? Apakah Yesus kaya? Beli rokok aja pun nggak mampu sebatang. Beli rokok Yesus nggak mampu. Wah Nabi Muhammad tengok tuh. Kaya, banyak harta bos. Gila dermawan. Makanya kalian semua iri kalian dengan Nabi kami. Makanya kalian selalu mengolok-olok iri. Karena apa? Perbandingan antara Tuhan dengan manusia, bisa kalah Tuhan. Hebat enggak Nabi kami? Bisa hebat enggak? Perbandingan antara Tuhan dengan manusia biasa,
bisa menang pula manusia biasa. Kan keren itu bos, gila kali ya. Makanya terus sejarahnya nggak ada, sejarahnya pun nggak ada pula tuh Yesus pindah ke Tarutung, halak bata rupanya Tuhan kalian, halak bata ada marga Tuhan kalian. Kok bisa pindah ke Tarutung? Aku pun pening aku. Nggak malu kalian sama apa? Firaun saja yang 3000 tahun lebih lama ada jasadnya. Yang mengaku Tuhan bos. Ini Tuhan sebenarnya nggak meninggalkan sejarah, jejak. Fiktif, hoax Yesus, hoax. Udah tanggapi sekarang, tanggapi. Dari tadi bang saya mau belajar, ini bukan mau menghujat bang. Kau banyak setel kau. Tadi kau mau bilang apa tentang Nabi Muhammad kami? Mau bilang apa kau? Saya respect sama Dia mau bilang apa tadi? Tadi kau mau bilang apa tentang nabiku tadi? Karena kau tadi mau mengatakan nabiku itu fiktif gitu. Bukan bang, saya belum bicara bang, potong ya. Makanya sebelum aku bicara aku potong kau duluan, enggak aja kau. Damailah bang, damailah. Di mana ini ada hati damai? Ya di bawah ini banyak. Masa dibilangnya Allah kami dibilang tai di bawah Kristen. Aja bang, Enggak bisa bos, enggak bisa bos. Lanjut blender, Enggak bisa. Kalian banyak kali modus, enggak bisa bos. Kalau kami di sini bukan mencari mualaf bos, bukan mencari mualaf. Ya, kami hanya menyampaikan kebenaran. Minta ampun dulu, minta ampun. Jangan ya di bawah mengujat di bawah. Kalau mau naikkan aja aku siksa kalian semua Kristen. Jangan hujan. Lanjut blender. Ajaran kasih apa kalian kayak itu. Udah silakan kau tanggapin. Saya potong ya, pelan-pelan Bang Blender. Dia dari tadi itu memperbandingkan Islam itu maksudnya ingin belajar. Tolong agak pelan suaranya ya, jangan. Ya, memang suara saya kayak gini kak. Cemana di bawah menghujat. Cemana? Ini balas bukan untuk kita gini balas loh. untuk yang di bawah aja, jangan diangkat pada adik ini. Adik ini masih muda ini, dia masih muda. Ya silakan tadi. Apa yang mau kau tanggapi tentang Nabi Muhammad? Silakan. Sampaikan. Silakan. Lanjut blender. Enggak. Tadi siapa nih? Yang Kristen nih. Silakan tadi. Kamu mau mengatakan apa tentang Nabi Muhammad? Coba silakan. Sampaikan. Dia kan belum tahu, mau dia dipahamkan. Sampaikan. Silakan Bang Rio, Adik Rio. Kamu masih muda sekali. Ya, saya masih muda, baru 27 tahun. Kalau mau bertanya sama saya aja lah, biar slow sedikit. Kau kan juga Islam. Apa kau? Waalaikumsalam. Ibu kamu kan Islam kan? Ayam Rio. Masya Allah. Ya Emro. Ijabah sama hostnya. Ibu kamu kan Islam. Kau coba pernah tanya nggak sama ibu kamu? Pernah diajarin nggak? Gini bang, saya mau cari kebenaran, bukan melewati. Oke, nggak masalah. Sekarang tanggapan dari Bang Blender tadi bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabi. Yang kau ragukan apa tadi? Silakan. Mau ragukan bang, mau cari tahu bang, bukan ragukan. Aduh bang. Jadi mau cari tahu, silakan. Ini Bang Jenas atau Bang Blender bisa Ya, ditanggapin. artinya gini loh tadi. Bang, ada guru kita nih Bang Ardi di sini. Ya, sebentar sedikit lagi Bang Ardi. Maksudnya begini, tadi karena kau mau mengatakan tentang nabiku makanya aku potong. Udah tahu aku mengarah kemana. Karena udah kugas kayak gini agak lembek kok. Coba gini aja lah. Apalah yang membuat tentang Nabi Muhammad itu apa yang membuat kau ragu? Coba. Kira-kira apa yang mau kau sampaikan? Coba sampaikan tentang nabiku. Tentang Nabi Muhammad tadi. Oke, baik. Sekarang begini, aku minta pendapatmu. Dia bicara dulu, Bang Blender. Dengarkan dulu. Coba. Tadi kan Bang Jena sudah jelaskan tentang Allah, Nabi, sama kitab. Ya, oke. Sekarang aku minta pendapatmu tentang Nabi Muhammad. Silakan. Yang saya pelajari gini bang, saya cuman bilang saya tidak menghujat. Gini bang, Nabi Muhammad, dia cuman satu, dia buat mujizat. Itu bang. Itulah yang dia tahu ya. Tolong dijelaskan ya Pak. Yang saya tahu saja, yang saya tahu. Itu yang dia tahu saja. Jangan dihujat. Gini Bang Blender, ndak biasanya dia kayak gini. Kalau di room muslim yang awam itu ndak gini cara ucapannya dia, ndak gini. Kita biasa kok ikut
saya baru juga biasa ikut namanya sama siapa ini orang? Namanya siapa? Jangan tawuran. Oh, lain. Lanjut. Rungkat. Hostnya nanti habis dirungkat lagi. Aduh. Lanjut Bang. Bang Blender lanjut. Ya, apa lagi yang kau ingin ketahuin? Layan. Halo Bang. Apa lagi ingin kau ketahui tentang Nabi? Itu doang dari Bang. Ya, tentang mujizat. Tentang mujizat? Ya. Iya, maksudnya gini loh. Yang kau ketahui tentang nabiku. Coba gini. Jujur saja, tentang nabiku, kau mungkin ada menilai nabiku tukang kawin. Coba, jujur aja. Nggak apa-apa. Saya nggak bilang. Kau tahu nggak nabiku banyak istri? Saya nggak bilang Bang. Itu iya. Tapi kau tahu nggak nabiku banyak istri? Kalau sekedar tahu aja. Tahu. Itulah. Kau nggak ingin tahu tentang itu? Enggak lah Bang. Nggak ingin tahu? Menikah dengan bocil? Enggak Bang, enggak. Nggak ingin tahu? Nggak ingin tahu, enggak. Hanya mujizat aja? Apa yang kau ketahui mujizatnya? Itu yang tentang membelah bulan. Dan itu kau yakinin? Cuman tanya saja Bang, butuh penjelasan. Ya, maksudnya itu kau yakinin? Percaya kau itu? Nabi Muhammad ada membelah bulan, kau percaya itu? Kalau abang sendiri gimana? Duh, kau tanya aku, kau yang bertanya. Enggak apa-apa. Kalau ada keraguan samamu itu, enggak apa-apa. Sekarang aku tanya sama kau. Kau percaya atau kau ragu? Tentang itu. Ini kan ceritanya ini dia membelah bulan. Ya. Kalau saya membelah bulan, apa yang terjadi kan? Apa yang terjadi? Ya, raja saat itu terkejut aja. Terus dia bukan jadi Tuhan, enggak. Bukan berarti Nabi Muhammad dituhankan, enggak. Nabi Muhammad itu kalau perkara mujizat, lebih hebat mujizat Nabi Muhammad daripada Yesus. Hanya saja tidak dihebohkan, takut dikultuskan kayak gini dituhankan. Takut dituhankan. Tidak diberitahu. Karena apa? Ketika mujizat itu terlalu digembar-gemborkan, akhirnya dituhankan. Enggak kayak gitu. Lebih hebat lagi Nabi kami daripada Yesus. Masalah mujizat. Apa mujizatnya? Udah kau bising kali. Oke, sekarang begini. Aku tanya kalian dua. Terlalu bacot. Udah, aku tanya kau. Humas. Diam dulu satu. Nanti kau tanya. Ini ada dua pilihan, aku kasih pilihan kalian ya. Dasar kalian mengatakan Yesus bisa membangkitkan orang mati terus dituhankan. Itu salah satunya alasan. Ya kan? Benar nggak? Judas. Oke, sekarang aku kasih pilihan. Yang di kanan ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Di jalan ke kiri ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung kalian mati nih sekarang. Mana yang kalian pilih? Mana yang kalian pilih? Coba. Burung kalian mati nih, nonok kalian mati. Di kanan ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Di kiri ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung kalian mati. Mana kau pilih? Pilih, mana?
Yang hidup Pilih kan mana? orang matilah jelas. Mak, burung kau mati, perempuan pun nggak mau sama kau. Bodoh kali kau, gak usah banyak cerita Urusan kau. belakangan. Oh, ya berarti gini, nggak apa-apa teman-teman. Berarti Kristen ini ya lebih mementingkan banyak kali yang sudah impoten berarti. Udah tahu kita. Karena apa? Mereka merelakan burung yang mati. Yang Pantas lah. pasti, Pantas yang lah gini pasti, dulu. Umat Pantas Kristen lah. lebih banyak di dunia ini daripada umat Islam. Itu Apa kau bilang? Apa kau bilang? Gak Apa usah kau bilang? bicara ABC. Oke, kita buktikan ya. Zaman sekarang tahun 2000 diam dulu, slow. Minoritas Kristen. Sekarang ini di dunia kades slow. ini masih Tahun mayoritas, 2000. bos. Udah bicara kok, bicara. Kristennya tuh bedanya Bicara. lain-lain. Bicara kok. Denomnya Bicara kok. macam-macam. Ada Katolik kok bikin satu. Satu. Nggak urus denomnya apa. Yang penting Udah. dasarnya masih tetap Kristen. Oke, udah kau boleh bicara. Udah, gantian kita. Oke, baik. Zaman sekarang tahun 2025. Orang sekarang sudah banyak menggunakan AI ChatGPT. Kalau kau tanya sama AI itu kawan itu sempaknya warna apa? Warna kuning. Udah tahu AI. Belum siap kau bertanya, AI udah tahu. Lu gitu pintarnya dia. Orang sekarang sudah menuhankan AI, kau menuhankan manusia yang nggak tahu apa-apa. Udah sakit lah, bodoh itu namanya, zaman makin canggih. Hah? Orang sekarang ya, yang katanya aku tidak bisa berbuat apa-apa sendiriku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Orang sudah menuhankan Google, menuhankan AI. Kau memframing apa? Iya lah. Enggak aja kau orang lebih pintar. Bulan nanya Yesus nggak tahu apa-apa. Bodoh itu namanya. Ngarang aja kau. Dari mana jalannya orang udah pintar sekarang? Bodoh mempercayai orang yang Kok kepanasan kau? Orang bicara setan. Kok kepanasan kau? Kau yang bodoh. Setan, kau diam dulu. Kau orang lagi bicara, kau setan, kau yang bodoh. Dasar kau hewan tidak punya etika. Kepanasan Diam kau pula. itu apa orang. kau bilang hewan? Kau orang lagi bicara, kau tidak punya etika. Kurang ajar kau. Inilah Kristen-Kristen. Mampus lah kau ke bawah. Lanjut, Blender, lanjut. Ini Kristen kadang-kadang. Jadi layan. Jadi sudah ya, gini loh layan. Ya lanjut bang, lanjut. Jangan Oke. saya minta tolong bang, saya minta tolong. Saya tidak mau debat, saya tidak mau cari masalah. Maksudnya saya mau belajar. Ya udah, kalau gitu udah. Udah selesai, udah tahu kan semua dari teman-teman semua kan? Udah. Apalagi yang ingin kau ketahui? Muhammad sudah di surga. Ya sudah di surga lah. Surga belum sampai lah, surga belum. Kau sekarang begini, kau nggak usah bicara surga. Sama-sama, yang nggak usah bicara surga. Kita sama-sama bung surga. Artinya nggak usah kita bicara ke sana kali. Yang pasti-pasti aja. Nggak usah bicara surga lah. Masalahnya kalau kita adu surgamu nggak ada gitu loh. Gini lah, kalau kita mau bicara surga, kan Tuhan kita cuma satu, berarti surganya cuma satu. Surga siapakah? Surga Islam atau surga Kristen? Kalau kita bahas surga, dua-duanya belum bisa pastikan. Ngapain kita bahas kayak itu? Mengayal namanya kita. Ya pasti-pasti aja bos. Bang, kita mau tanya. Abang tujuan hidup di dunia ini apa bang? Tujuan hidup di dunia. Kalau kami beribadah, menyembah Allah dan beribadah. Iya, itu benar tapi belum 100% benar. Ada yang lain. Kenapa pula? Kau yang tentukan. Itu ajaran kami. Kami diperintahkan Allah untuk menyembah dan beribadah. Oh, ya. Iya. Kalau Apa pesan? sudah beribadah, maksudnya tujuannya apa? Yuh. Kami diperintahkan Allah untuk menyembah dan beribadah selama di dunia. Udah itu aja. Masalah dunia Allah yang berikan, masalah rezeki Allah berikan. Iya bang. Tadi kan abang bilang tadi jangan bahas tentang surga. Kita kan semua manusia hidup di dunia ini cuma satu tujuan, masuk surga bang. Bos, gini dulu bos. Tuhan dulu lah kalau dibahas, nggak usah surga lah. Dasarnya kan Tuhan dulu. Kalau Tuhannya salah, cemana pula dari bawah dulu? Dari puncaknya dulu lah, Tuhan dulu lah bos. Kalau udah pas Tuhannya baru bicara surga. Ini masalah surga pula yang Tuhannya belum jelas. Cemana lah? Bye-bye kalau ngomong itu bye-bye. Jangan menghujat aja biar orang pun senang dengerin kau. Aku
aku memang spesialis menghantam penghujat. Bukan, memang kau memang penghujat apa? Terus itu yang diajarkan di agamamu. Loh, aku menghantam penghujat. Bukan aku menghujat. Kalau orang menghujat, aku jawab. Orang punya ilmu agama itu kayak gitu. Nanti Begini, disangka orang NU. yang di luar sana itu agama kamu lah yang nggak benar. Nggak usah kau menyalahkan. Aku spesialis untuk menghantam penghujat. Kalau memang kamu mengarahkan seseorang, arahkan baik-baik dengan cara kayak gitu. Nggak usah kau curhat begini. Sekali lagi aku sampaikan sama kau Itu yang NU. diajarkan di agamamu. Udah bicara kok. Bicara kok terus. Kalau mau menanggapi seseorang itu baik-baik, kau sekali bilang nggak kayak gitu. Kau di room lain, ku tengok. Di sini aja berkuar-kuar kau menghujat agama Tuhan lah orang lain. Apa untungnya bagi kau? Tanya kau dulu. Sudah bang. Udah. Cerita hujat itu. Udah Enu. Udah siap mau bicara. Tempat lain nggak ada nyalinya si blended ini. Udah bicara. Udah siap kau. Ini aja dia berkuar-kuar menghujat, nggak ada gunanya itu blended. Udah siap. Kita ini hidup itu cuman kita numpang di bumi ini. Nggak ada yang abadi di bumi ini. Kasih tahu kau. Jangan nangis, biasa aja. Udah siap. Kau jangan main keroyokan, Kau belum selesai yang satu, masuk lagi nyerocos kau. Kenapa? Siapa yang ngeroyok? Mute dia itu. Orang lagi diskusi masuk nyerocos kau. Kau dari Kristen atau dari mana? Dari Kristen atau dari Islam? Masuk langsung nyerocos orang ngomong. Enggak, aku tanya dulu. Kau dari Kristen atau dari mana? Aku nggak ada agama. Nggak punya agama. Ya sudah, dengar dulu ya. Kalau kamu mau diskusi baik-baik, dengar dulu. Nanti ada waktunya. Jadi jangan jadi dibikin kero di komal ini, ya. Lanjut Bang Blender, pelan-pelan aja. Ya, nanti sama pendeta jujur aja kamu ya, NU. Oke, nanti ada waktunya. Lanjut Bang Layan. Posisinya Tuhan dulu lah. Kalau Tuhannya salah, ngapain kita bahas surga? Memang hidup ini yang pasti itu mati. Punya dua tujuan, surga dan neraka. Kalau kita misalkan salah Tuhan, neraka tempatnya. Nggak usah dulu bahas ke situ. Poinnya, kalau kita benar memilih Tuhan, maka cuma dua pilihan. Nanti aja Tuhan dulu bos. Jangan pula surga neraka dulu, ya kan? Karena yang menciptakan surga itu adalah Tuhan. Yang menciptakan neraka juga Tuhan. Ini jangan dari ekornya dulu, kita dari kepalanya dulu kita bahas. Benarkah Tuhan Anda? Siapakah Tuhan yang sebenar-benarnya pencipta langit dan bumi dan pemilik surga dan neraka ini? Siapakah? Apakah Tuhan Kristen atau Tuhan Islam? Udah, itu aja kok. Itu dulu. Berarti abang Blender percaya sudah benar-benar maksudnya di keyakinan benar surga gitu. Kenapa? Coba berarti abang ini udah percaya yang mana yang keyakinan sekarang udah benar. Oh, dengan Islam. Oh iya, udah mantap. Nggak kau tanya kenapa? Tanya. Ya, coba jelaskan. Mau tahu nggak? Oke, aku jelaskan. Kita ini beragama mengikuti agama orang tua. Oke? Dari kecil kita ikut orang tua kita Kristen, Islam. Dah. Tetapi setelah dewasa, menikah, berumah tangga, saya pribadi punya tanggung jawab untuk anak dan keluarga. Ya benar. Nah, betul tanggung jawab, benar kan? Nah, setelah itu saya mempelajari apakah agama saya ini sudah benar? Karena saya hanya harus menyelamatkan anak dan istri saya. Bukan hanya di dunia saja, tapi akhirat. Saya perdalam dulu kitab saya. Perdalam dulu di Islam, perdalam kitab saya. Benarkah? Artinya apa? Untuk membuktikan apa yang tertulis dan apa fakta bukti. Ada dua ya. Biasanya di pengadilan itu ada pengakuan, ada saksi, ada barang bukti. Kan begitu kan? Baru lengkap dia. Nah, begitu juga saya menilainya seperti itu. Apa yang ada di Al-Quran saya samakan dengan apa yang terjadi di Mekah sana. Misal rumah Nabi Muhammad, sejarahnya ada. Itulah yang kami ke umroh, ke haji, Gua Hiro, tengok
wisata rohani Gua Hiro, ribuan orang mendatanginya. Mau jadi wisata rohani? Oh ada. Makam Nabi Muhammad? Oh ada. Apalagi? Semua sejarah-sejarah yang ada di kitab disamakan dengan fakta di lapangan. Ternyata benar, klop, udah selesai. Kalau pribadi saya menilainya seperti itu. Oh berarti benar, udah. Semakin mantap aku. Dan kedua, di antara banyak agama, ya, di antara 5, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dah. Di antara 5 ini yang kita diakui negara, ya, diakui negara. Satu-satunya yang disebut agama cuman Islam. Karena Tuhan itu untuk seluruh manusia dan seluruh alam tanpa membeda-bedakan. Itu dia. Jadi kalau Islam itu bukan kelompok, tetapi arti Islam adalah selamat. Apakah Kristen disebut agama? No, kelompok, pengikut. Artinya Tuhannya tidak